And the trumpets they go. Yeah, the trumpets they go. They go. Is it weird that I hear violins whenever you're gone? Whenever you're gone. Nah, sahabat, tadi saya sudah diperiksa nih sama dokter Steven keadaan tentang rongga mulut saya nih. Gimana dokter Steven? Tadi keadaan mulut saya gimana nih tadi? Diperiksa ya. Iya. Wah, tadi kebetulan punya gigi sama Sari kinclong bagus. Masih bagus ya. Iya. Udah nggak perlu perawatan lagi karena masih bagus semuanya. Jadi masih cakep kok. Masih bagus lah ya. Iya, masih 100 tahun lagi masih sanggup gigi Iya, saya. mestinya ya 100 tahun lagi. masih kuat. Dokter, Iya. kalau udah ternyata udah bagus, perawatan seperti apa sih yang sebaiknya saya lakukan agar bisa sampai 200 tahun? 200 tahun ya. Oke. Ya, paling perawatan yang paling saya sarankan sih perawatan yang paling basic ya. Basic adalah artinya menyikat gigi ya, menjaga kebersihan dari rongga mulut ya. Yang pertama untuk menjaga kebersihan rongga mulut tentunya kita harus sikat gigi. Ya, sikat gigi itu kapan? Ya terutama minimal harus dua kali sehari. 2 kalinya itu adalah yang pagi adalah setelah sarapan. Nah, kalau bisa sebenarnya sih paling ideal sih setelah makan kita selalu sikat gigi ya. Cuma saya rasa pasti akan susah juga ya buat Mas Ari untuk sikat gigi setelah selesai makan. Nanti setelah itu yang kedua terutama adalah saat malam ya, malam hari terutama pada saat kita sebelum tidur itu yang paling penting kita harus sikat gigi. Kenapa itu penting? Karena makanan yang kita bawa tidur itu kan akan kita tidur selama kurang lebih 7-8 jam. Makanan itu akan kita bawa tidur ya selama 8 jam. Kita nggak bisa bayangin kuman-kuman itu terus bekerja pada mulut kita dan itu biasanya akan menyebabkan pada munculnya gigi berlubang ya. Nah, tentunya setelah sudah tahu kapan kita harus sikat gigi, kita juga harus tahu nih gimana nih cara sikat gigi yang benar. Nah, ternyata kalau cuman maju mundur, biasanya saya sering kali menemui pasien saya adalah munculnya lubang atau abrasi ya. Jadi abrasinya itu muncul di bagian tepi-tepi yang di antara gigi dengan akar ya, dengan gusi. Nah, itu biasanya akan muncul abrasi. Nah, abrasi itu akan berakibat pada munculnya pada gigi yang sensitif. Jadi, cara menyikat gigi yang baik adalah kita harus memutar ya. Kita harus cara sikat gigi memutar aja seperti ini. Nah, kita memutar, kalau bisa satu segmen ini kurang lebih sekitar 20 detik kita sikat. Kalau bisa lidah juga sedikit dibersihkan, itu akan lebih membantu. Nah, selanjutnya untuk sikat giginya, sikat gigi seperti apa yang bagus adalah sikat gigi yang kepalanya kecil aja. Kenapa kita ambil kepala yang kecil? Karena kalau kepalanya gede, kita baru nyampe separuh udah mentok ini. Ya kan Mas Ari udah mentok nih di pipi, dia nggak bisa dorong lagi ke belakang. Jadi kalau kepalanya kecil kita bisa sampai di belakang. Yang kedua, bulu sikat ambil yang lembut aja, karena bulu sikat yang lembut lebih enak, lebih lebih nggak merusak untuk jaringan pada gigi sih. Nah, terus nih dokter, Iya. kalau gigi yang sudah melalui proses veneer misalnya Iya. atau whitening itu ada perawatan khusus nggak sih? Iya. Ya tentunya kalau gigi sudah ada perawatan kita harus lebih hati-hati ya, terutama untuk yang veneer. Veneer itu artinya kita lapisin pada bagian depan gigi, otomatis makan kita harus jaga ya, jangan terlalu makan keras. Kalau kita makan keras pada saat gigi yang sudah di veneer pasti akan chipping, pasti akan pecah veneernya karena veneer itu kan berbahan dari full porcelain, jadi kita harus hati-hati karena dia hanya ketebalnya mungkin sekitar 1 mili, 1,5 mili. Jadi kita harus hati-hati dengan makanan kita ya. Itu pun sebenarnya berlaku nggak cuma hanya veneer ya. Untuk kita aja sehari-hari ya, saya sarankan lebih baik sih kita kurangin makan keras karena gigi kita pun yang sehat juga bisa pecahkan, apalagi yang hanya berupa porcelain di depan. Kalau yang kedua untuk whitening ya, perlu kita ingat bahwa whitening itu kan proses pemutihan pada gigi. Tentunya itu bukan proses yang permanen, artinya dia bisa juga dalam jangka waktu lama dia akan kembali. Nah, tentunya whitening sangat berpengaruh terhadap pola asumsi dari makanan dan minuman kita ya. Jadi kalau misalkan masih kopinya sehari 10 cangkir ya dikurangin, karena kalau kopinya masih kenceng, tehnya masih kenceng, pasti otomatis warnanya akan lebih cepat mudah untuk kembali ke warna asal seperti itu sih. Oh, gitu ya. Jadi memang ada perawatan khusus dok ya untuk Iya. gigi yang sudah melalui proses perawatan tadi ya. Nah lalu gimana caranya kita memilih
pasta gigi atau obat kumur yang bagus gitu untuk mulut kita giginya ya. Ah. Oke, kalau untuk dari pasta gigi, yang tentunya pertama pasta gigi harus mengandung fluoride ya, karena fluoride itu ibarat semacam vitamin buat gigi kita, itu yang akan membuat kita untuk menjadi lebih kuat ya. Yang kedua, kalau misalkan giginya agak sedikit sensitif, kita bisa coba juga dengan pasta gigi sensitif, biasanya itu akan cukup membantu. Terus untuk obat kumur, saya rasa itu hanya berupa tambahan, artinya sebenarnya tetap obat kumur itu tidak bisa menggantikan sikat gigi. Jadi sahabat jangan sampai ketuker ya, kalau kita misalkan wah saya udah kumur-kumur, udah cukup nggak perlu sikat gigi, itu salah sekali. Lebih baik kita sikat gigi tapi kita nggak berkumur dengan obat kumur ya. Tentunya obat kumur ada beberapa yang untuk indikasi medis, artinya untuk penyembuhan pada gusi-gusi kita, seperti itu sih. Oh, jadi gitu sahabat. Kita udah dapat ilmu baru nih, mulai dari cara sikat gigi yang baik dan benar, lalu pemilihan pasta gigi, dan juga minuman dan makanan yang kurang baik. Tadi kata dokter kan kalau kita kebanyakan minum kopi atau teh, itu justru malah akan memperburuk kondisi dari gigi kita. Akan ada plak dokter ya, benar ya? Warna ya, staining. Warna. Nah, pasti akan lebih kecoklatan, jadi kekuningan. coklat atau kekuningan tuh. Apalagi merokok juga pasti akan berpengaruh itu. Nah, jadi sahabat kalau misalnya mau lebih sehat, sebaiknya dikurangi konsumsi rokok atau kopinya. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sahabat, ada sebagian orang menilai senyum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang mudah tersenyum menandakan pribadi yang humoris, supel, dan mudah bergaul. Senyum menawan tentunya harus ditopang dengan kebersihan dan kesehatan rongga mulut dan gigi yang terus terjaga. Tentunya ada banyak cara untuk mendapatkan deretan gigi yang kita inginkan. Berikut kami informasikan selebriti dengan senyuman menawan setelah melakukan serangkaian perawatan gigi. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I Siapa yang tidak mengenal senyum khas wanita yang satu ini? Julia Roberts. and I feel nice. Mengawali karir sebagai aktris pada awal 80-an, ia tetap concern menjaga kesehatan rongga mulutnya. Lihatlah deretan gigi yang rapi dan senyumnya yang memikat pecinta film di seluruh dunia. Itu merupakan salah satu caranya untuk tetap tampil cantik dan percaya diri. Wanita yang pernah bermain dalam film Eat, Pray, Love ini rutin mengunjungi dokter gigi pribadinya. Bukan hanya itu, setiap pagi Julia pun rutin menggunakan stroberi yang telah dihaluskan untuk membersihkan gigi sebelum ia menyikat gigi. Cara ini menjadi salah satu rahasianya untuk mendapatkan senyum yang mempesona. Tidak heran jika ia pernah mendapatkan predikat wanita tercantik selama 11 kali berturut-turut versi salah satu majalah terkemuka di Amerika. Memiliki tatanan gigi yang tidak sempurna pernah dialami pemeran Ethan Hunt dalam film Mission Impossible. Ya, deretan gigi yang dimiliki Tom Cruise saat remaja memang tidak begitu sempurna karena salah satu gigi seri Tom tampak lebih besar dan posisinya pun tidak simetris. Namun memasuki usia dewasa demi menunjang karir yang dipilihnya, Tom pun harus melakukan berbagai perawatan gigi termasuk mengoperasi kedua gigi serinya tersebut. Hasilnya, deretan gigi yang rapi terlihat ketika senyum mantan suami dari Katie Holmes ini mengembang. Untuk terus mendapatkan senyum yang menawan serta tatanan gigi yang rapi, ayah dari Suri Cruise ini tetap melakukan perawatan serta konsultasi dengan dokter gigi pribadinya. Siapa yang tak terpukau melihat kecantikan calon Ratu Inggris Kate Middleton? Sejak dipersunting pewaris tahta kerajaan Inggris, media seakan ingin tahu rahasia di balik setiap detail kecantikan yang ia miliki. Salah satu yang memukau dari wanita kelahiran 9 Januari 1982 ini adalah senyumnya yang mempesona.
Saat tampil di depan publik, wanita dengan gelar The Duchess of Cambridge tak pernah absen untuk memamerkan deretan giginya yang putih dan rapi. Senyumnya yang menawan tentunya bukan didapat tanpa usaha. Dikutip dari Daily Mail, bahwa istri dari Pangeran William ini telah menjadi salah satu pasien dokter gigi berkebangsaan Prancis. Dengan perawatan mikrorotasi, Kate Middleton mendapatkan gigi yang kuat, putih, dan bercahaya. Sekedar informasi sahabat, untuk melakukan perawatan gigi ala Kate Middleton ini, Anda harus menyiapkan uang sebesar 4.000 sampai 11.000 pound sterling. Memiliki gigi seri seperti kelinci, pasti sebagian dari Anda akan merasa aneh. Namun tidak dengan istri dari Ovar Hutapea. Ola Ramlan, wanita cantik ini seakan berani membuat tren baru dalam berpenampilan. Benar saja, sudah 3 tahun gigi kelinci ala Ola Ramlan menginspirasi banyak wanita yang ingin tampil seperti dirinya. Wajahnya yang cantik kini dihiasi senyum yang menawan dengan 2 gigi khas kelincinya. Untuk mendapatkan gigi bak kelinci yang lucu, Ola Ramlan melakukan metode veneer, di mana metode yang ia jalani bukan hanya memutihkan warna gigi, melainkan menambah panjang gigi serinya agar lebih terlihat menonjol. Bagaimana menurut Anda? When you say you've had enough, and you might just give it